Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Yunika Luisa dengan 3 digit in belakang 186. Jadi pada hari ini SGD kami yaitu B4 akan mempresentasikan student project kami mengenai hypospadias and penile curvature. Jadi ini merupakan anggota SGD kami, nanti teman-teman juga akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Lalu ini adalah outline dari student project kami. Jadi hypospadias ini merupakan salah satu kelainan kongenital yang paling sering terjadi pada bayi laki-laki yang baru lahir dan terjadi karena struktur penis tidak menutup secara sempurna pada saat embriogenesis. Lalu hypospadia ini terjadi pada 1 dari 300 kelahiran bayi laki-laki. North Amerika memiliki jumlah kasus tertinggi, sedangkan Asia memiliki jumlah kasus yang paling rendah. Di Indonesia sendiri jumlah kasusnya belum diketahui secara pasti, namun beberapa studi sudah menemukan beberapa kasus dari hypospadia ini di berbagai tempat daerah di Indonesia. Jadi menunjukkan bahwa di Indonesia tidak sedikit juga kasus hypospadia yang terjadi. Angka-angka prevalensi ini menunjukkan bahwa hypospadia dapat menjadi salah satu beban yang signifikan pada bidang kesehatan. Hypospadia dapat terjadi dengan disertai berbagai malformasi genital. Penile curvature merupakan salah satu abnormalitas yang paling sering terjadi menyertai hypospadia yang berat. Lalu terjadi pada 1 dari 4 kasus hypospadia pada bayi laki-laki. Untuk koreksi dari hypospadia ini direkomendasikan dilakukan pada usia 6 hingga 18 bulan. Tujuannya adalah untuk kosmetik dan normalitas fungsi. Dan long term outcome dari koreksi ini cukup baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Aisyah Fitri dengan 3 digit 6 terakhir 013. Di sini saya akan melanjutkan mengenai definisi dari hypospadia dan penile curvature. Jadi dimulai dari hypospadia sendiri merupakan suatu kondisi di mana meatus uretra berada di tempat yang abnormal, yaitu berada di bagian ventral dari penis. Syarat-syarat untuk terjadi hypospadia itu dapat memenuhi satu atau kombinasi dari beberapa syarat tertentu, yaitu yang pertama adanya ectopic meatus uretra, kemudian adanya penile curvature, dan adanya ventral skin deficiency. Kemudian pada bagian kiri, gambar bagian kiri ini merupakan bagian dari klasifikasi hypospadia menurut lokasi meatusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penile curvature. Jadi penile curvature sendiri merupakan suatu kondisi di mana pada saat ereksi itu penisnya menjadi lebih bengkok atau membentuk curve. Penile curvature sendiri diklasifikasikan menjadi 2, ada yang kongenital dan ada yang acquired. Yang kongenital sendiri merupakan suatu kondisi abnormal dari pertumbuhan tunica albuginea tanpa disertai dengan adanya abnormalitas dari meatus uretra. Sedangkan bagi yang kedua yaitu adalah tipe yang acquired, sering disebut juga dengan Peyronie's disease, di mana salah satu hipotesis dari terjadinya Peyronie's disease ini adalah karena adanya inflamasi kronik yang terus-menerus terjadi sehingga membentuk plak fibrous yang akhirnya membuat terutama bagian tunica albuginea yang akhirnya membuat kelainan pada saat ereksi. Selamat pagi, perkenalkan saya Ardia dengan 3 DNM terakhir 143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi. Pada etiologi dibagi menjadi 2, yaitu genetic predisposition dan maternal influence. Pada genetic predisposition, klaster pada keluarga mempunyai angka kejadian yang tinggi dengan 7% kasus pada kerabat tingkat 1, 2, dan 3. Anterior dan middle form juga menjadi kasus terbanyak pada klaster keluarga. Selain itu, maternal influence juga menjadi etiologi dari kondisi ini. Hal ini sering terjadi pada kesalahan perkembangan testikular, kembar monokorionik, dan bayi dengan umur kandungan yang terbatas. Sekian dari etiologi, terima kasih. Selamat siang dokter dan teman-teman, nama saya Nathaniel Fahyan Arif, dari Kemenkes 144. Pada hari ini saya akan mempresentasikan faktor dari hypospadia. Yang pertama adalah umur ibu saat melahirkan. Ibu yang melahirkan saat umur yang terlalu muda atau terlalu tua, di bawah 20 tahun dan di atas 40 tahun, akan lebih susceptible untuk melahirkan bayi yang mengalami hypospadia karena adanya hormonal disruption. Faktor yang kedua adalah adanya polutan. Bayi yang lahir dalam lingkungan yang lebih banyak polutan akan memiliki angka hypospadia yang lebih tinggi daripada bayi yang lahir di lingkungan yang lebih bersih atau kurang terpapar oleh polutan. Sekian dari risk factor, saya lanjutkan ke topik berikut. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Albert Salim dengan tegak dikirim terakhir 041. Hari ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari hypospadia. Poin penting dari patofisiologi hypospadia adalah kelainan penutupan uretra yang terjadi ketika perkembangan embrional. Pertumbuhan genital eksternal terjadi dalam 2 tahap,
di mana fase pertama terjadi tanpa stimulasi hormonal dan fase kedua adalah fase hormon dependen. Pada fase pertama, cloacal fold terbentuk dari sel mesodermal. Cloacal fold ini akan fungsi secara anterior membentuk genital tubercle dan split secara posterior membentuk urogenital fold. Pada tahap kedua, sintesis testosteron oleh testis menyebabkan elongasi genital tubercle dan urethral groove terbentuk. Penil uretra terbentuk ketika urethral fold sudah menyatu dan kulit penis dari lapisan terluar sel ektoderm terbentuk. Gangguan genetik dan perubahan jalur pesinyalan dalam perkembangan genital eksternal pria dan pertumbuhan uretra menyebabkan hipospadia, korde, abnormalitas pada kurvatura penis, dan juga pembentukan penile foreskin yang abnormal. Sekian untuk patofisiologi, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi dok, perkenalkan saya Stella dengan 3 digit NIM terakhir 099. Saya akan menjelaskan mengenai clinical manifestation pada hipospadia. 3 ciri umum pada bayi dengan hipospadia antara lain adalah terdapatnya distribusi abnormal dengan kulit ventral prepucium yang kurang, pembukaan uretra dengan pada posisi ventral abnormal, dan penile curvature ventral. Namun perlu diingat bahwa tidak semua bayi menunjukkan ketiga ciri tersebut. Kemudian hipospadia dapat diketahui secara tidak sengaja ketika melakukan sirkumsisi. Jika demikian, segeralah hentikan tindakan sirkumsisi. Hipospadia pada orang dewasa dapat disertai dengan struktur uretra, lower urinary tract symptom, micturition sparing, dan hipospadia yang persisten. Kemudian, penile curvature yang dapat menyertai hipospadia dapat terlihat jelas dalam kondisi normal ataupun hanya dapat terlihat ketika dalam kondisi ereksi. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam hubungan seksual. Sekian mengenai clinical manifestation, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan dok, saya Michelle dengan NIM 021 akan menjelaskan mengenai yang selanjutnya. Pada standar klasifikasi, hipospadia dibedakan berdasarkan lokasi dari uretra menjadi distal, middle, dan proximal. Selain itu, terdapat variasi khusus dari hipospadia, yaitu hipospadia sign hipospadias yang ditandai dengan ventral curvature penis dan meatus dalam posisi normal dengan kulub yang berbelok. Kemudian, megamiatus intact prepuce atau MIP yang ditandai dengan meatus yang berposisi koronal dan berdekatan dengan glans yang tidak tertutup. Selain itu, dapat dilakukan juga beberapa pemeriksaan penunjang pada situasi tertentu, seperti pada unilateral atau bilateral undescended testis, di mana terdapat kecurigaan penyakit yaitu disorder of sex development, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan endokrin untuk mengevaluasi genetik dan hormonal secara lengkap. Kemudian ultrasonografi saluran kemih dan organ genital internal juga sangat disarankan untuk dilakukan pada kasus hipospadia proksimal dan kompleks untuk mendeteksi malformasi nefrologis lainnya. Dan pemeriksaan endoskopi uretra pada saat pembedahan dapat dilakukan untuk mengeksekusi adanya anomali uretra yang tidak terdeteksi USG sebelumnya. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jocelyn Nivana dengan 3 digit dan terakhir 164. Sekarang saya akan menjelaskan tentang differential diagnosis. Untuk differential diagnosisnya di sini ada genital anomalies, ada disorder of sex development seperti Klinefelter syndrome, dan ovotesticular disorder. Lalu differential diagnosis lainnya adalah epispadias, di mana epispadias adalah di mana letak dari uretra meatusnya berada di dorsal part of the penis. Sekian untuk differential diagnosisnya, mungkin bisa dilanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putrionda dengan 3 digit NIM terakhir 100. Untuk komplikasi dari hipospadia dan juga penile curvatura biasanya disebabkan oleh tindakan post-operasi yang meliputi fistula uretrocutan, meatal stenosis, struktur uretra, diverticulum pada uretra atau uretrokel, kemudian bekas luka yang terbuka secara parsial atau komplit, masalah penampilan seperti adanya kelebihan sisa kulit, kutil, kista inklusi, skin bridges, dan bekas jahitan. Kemudian adanya hair-bearing uretra, penile curvature yang recurrent dan juga menetap. Kemudian adanya spraying or misdirected urinary stream dengan atau tanpa gejala iritatif. Adanya disfungsi ereksi dan juga balantis serotica obliterans pada uretra yang dapat menyebabkan struktur. Perkenalkan dok, nama saya Madisinta Aisyah Nirmala dengan 3 digit NIM 247. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen dari hipospadia. Yaitu correction dari penile curvature adalah komponen utama dari hipospadia surgery untuk mendapatkan penis yang lurus dengan tetap mempertahankan panjang penis dan fungsi ereksi.
Adapun kurvatur yang kurang dari 15 derajat biasanya ini tidak memerlukan koreksi apapun. Sedangkan untuk panel kurvatur yang kurang dari 30 derajat, teknik yang paling sering digunakan adalah application dari dorsal albuginea pada maksimum kurvatur atau yang sering dinamakan dorsal application teknik. Untuk hipospadia proksimal dengan panel kurvatur yang lebih dari 30 derajat, first surgery step atau langkah pembedahan pertama pada pasien ini adalah mobilisasi uretra, spongiosum, dan semua jaringan fibrosa. Kadang itu necessary atau perlu dilakukan section pada UP atau urethral plate untuk meningkatkan panjang penis dan menghindari retraksi oleh UP yang pendek dan fibrotik. Jika masih dalam high grade atau derajat tinggi, yaitu lebih dari 30 derajat, penile elongation technique adalah preferred choice, di mana penile elongation technique ini adalah multiple transverse incisions pada ventral aspect dari tunica albuginea atau vericans. Perkenalkan, nama saya Niputuga Irisma Bidari Putri dengan 3 digit terakhir 227. Saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan prognosis dan prevention dari hipospadia. Prognosis hipospadia dapat ditentukan dengan menentukan jenisnya, derajat keparahannya, serta prosedur pembedahan yang dipilih. Prosedur hipospadia telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, menghasilkan prosedur perbaikan hipospadia yang sukses yang seringkali bertahan seumur hidup, meninggalkan pasien dengan fungsi penis yang normal dan sehat. Meskipun sebagian besar penelitian menegaskan bahwa prosedur perbaikan hipospadia umumnya berhasil terus berkembang, tidak satupun dari prosedur pembedahan ini yang 100% bebas dari komplikasi. Untuk mempertahankan prognosis atau hasil yang aman dan berkelanjutan setelah menjalani koreksi bedah, maka diperlukan tindak lanjut atau follow-up yang lama serta pemeriksaan rutin setelah pubertas. Komplikasi dapat terjadi karena hipospadia itu sendiri atau karena pembedahan yang telah dilakukan. Komplikasi yang ditemui dari hasil perbaikan hipospadia distal sekitar 5 hingga 10%, sedangkan persentase komplikasi untuk hasil dari hipospadia proksimal dengan kelungkungan yang parah bervariasi mulai dari 15% hingga 56%. Dalam two-stage repair, tingkat komplikasinya meningkat hingga 68%. Harus diingat juga bahwa kondisi ini dapat berdampak signifikan pada keadaan psikologis pasien dengan tampilan kosmetik dan cenderung menimbulkan kehidupan seks yang tidak memuaskan. Selanjutnya, untuk mencegah hipospadia paling efektif jika difokuskan selama kehamilan. Misalnya, pertama, mengidentifikasi kerentanan genetik apapun sebelum kehamilan atau menghentikan semua jenis paparan terhadap potensi pengganggu endokrin toksik yang dapat mengakibatkan perkembangan uretra yang abnormal. Yang ketiga, dapat menjaga pola hidup sehat selama kehamilan juga wajib dilakukan, seperti menghindari merokok atau minum alkohol, menjaga berat badan yang tetap seimbang, mengonsumsi asam folat dengan dosis sekitar 400 hingga 800 mikrogram sehari, serta melanjutkan pemeriksaan rutin. Baik, perkenalkan, nama saya Adi Sinarja, 3 digit terakhir 209, dan kali ini saya akan membawakan kesimpulan dari materi student project kami yang berjudul Hipospadia and Penile Curvature. Pertama, kita akan bahas kembali definisi, di mana hipospadia didefinisikan sebagai sebuah displacement dari opening uretra pasien ke sisi ventral penisnya. Untuk penyebab terjadinya sebuah hipospadia sampai saat ini masih belum diketahui dengan pasti. Namun, apa yang sudah ditelusuri itu adalah hipospadia merupakan akibat dari beberapa faktor-faktor tertentu. Dari internalnya merupakan peran dari faktor genetik dan juga gangguan hormonal, dan dari eksternalnya merupakan faktor lingkungan, di mana ada bahan-bahan tertentu di lingkungan sekitar pasiennya. Peran dari faktor internal dan eksternal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya gangguan pada signaling pathway yang mengontrol pembentukan genitalia pria pada masa kandungan. Pertama, pembentukan genitalia eksternalnya yang meliputi penisnya beserta saluran uretranya itu sendiri. Kemudian, untuk menegakkan sebuah diagnosis hipospadia dan juga mendiferensiasi antara hipospadia dengan gangguan-gangguan genitalia lainnya, diperlukan pemeriksaan fisik saja, di mana pada pemeriksaan fisik akan ditemukan 3 ciri khas dari hipospadia. Yang pertama adalah persebaran ventral hood pada penis yang abnormal, dan yang kedua adalah displacement dari opening uretra ke sisi ventral, dan yang ketiga adalah keberadaannya kurvatura penis ke arah ventral. Untuk manajemen sebuah kasus hipospadia ini akan berfokus kepada 2 hal. Yang pertama adalah pengembalian fungsi fisiologis dari genitalianya, dan yang kedua adalah memperbaiki kosmetik dari genitalianya itu sendiri. Sebagian besar pasien-pasien hipospadia akan menempuh treatment dalam bentuk surgical repair, namun komplikasi yang akan terjadi pada pasien tersebut merupakan akibat dari surgery yang mereka jalani sebelumnya. Dan biasanya mereka alami komplikasi ini pasca operasinya. Untuk prognosis dari sebuah kasus hipospadia akan bergantung pada 3 poin tertentu.
Yang pertama adalah kemahiran dokter bedah urologi yang menangani pasiennya. Yang kedua adalah derajat keparahan dari gejala-gejala yang dialami oleh pasien hipospadia tersebut. Dan yang ketiga adalah kepuasan pribadi antara pasien dengan hasil dari pasca operasinya. Sekian dari presentasi SGD kami. Terima kasih atas perhatiannya.